Tahu nggak sih, ternyata ada bencana nuklir yang radiasinya 400 kali lebih kuat dibanding bencana bom Hiroshima. Yap, kamu nggak salah dengar. Ini dia bencana PLTN Chernobyl. Tapi, apa sih yang sebenarnya terjadi dan kenapa bisa separah itu? Mari kali ini kita kupas tuntas, gak cuma dari segi teknisnya aja, tapi juga dari segi antropologi buat melihat pemicu bencana besar ini. Pada tahun 1986, di wilayah Ukraina yang saat itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet, reaktor nomor 4 di PLTN Chernobyl meledak saat melakukan uji coba sistem keamanan. Ironisnya, uji sistem keamanan malah jadi tragedi nuklir terbesar sepanjang sejarah. Tapi, kenapa sih bisa meledak? Alasannya ada tiga. Yang pertama, desain reaktornya yang cacat dan rawan error. Kedua, SOP-nya yang gak dijalanin sama sekali. Dan yang ketiga, ya ego politik, budaya tutup-tutupan khas pemerintah otoriter. Untuk ngerti kenapa semua itu bisa terjadi, kita perlu lihat latar belakang Uni Soviet pada saat itu. Uni Soviet merupakan negara tertutup dengan sistem pemerintahan terpusat. Informasi dikontrol, kritik diredam, dan juga keputusan diambil secara top down. Budaya kerja birokratis di sana menciptakan suasana di mana melapor kesalahan dianggap sebagai kelemahan dan bukan peringatan. Jadi, bahaya potensi sekalipun seringkali ditutupi negara demi citra negara. Jadi gini kronologinya, malam itu kru operator melakukan uji coba sistem keamanan untuk ngecek apakah reaktor aman saat kehilangan daya. Namun banyak protokol keamanan yang diabaikan. Kru yang bertugas pada malam itu sebagian besar kurang berpengalaman dan gak paham atas risiko dari uji coba ini. Ditambah juga terdapat tekanan politik untuk menyelesaikan uji coba. Sayangnya, desain reaktor juga menjadi pendukung sehingga lebih rentan ketika ada kesalahan operasional. Dan karena ada kesalahan operasional, akhirnya reaktor pun meledak. Tapi yang lebih parah bukan cuma itu. Ketika ledakan terjadi, api dan radiasi langsung menyebar ke atmosfer. Pemadam kebakaran dan juga pekerja darurat datang tanpa tahu yang mereka hadapi bukan cuma api biasa, melainkan radiasi yang tinggi. Mereka berjuang memadamkan api dan akhirnya pun banyak di antara mereka akhirnya menderita atau meninggal akibat radiasi tinggi tersebut. Semua diakibatkan ketidakterbukaan pemerintah. Semua karena satu hal, yaitu tidak ada informasi ataupun tidak ada transparansi. Dikarenakan budaya Uni Soviet pada saat itu begitu takut terlihat lemah di hadapan negara luar, sampai rela mengorbankan rakyatnya sendiri. Setelah ledakan terjadi, warga nggak langsung dikasih tahu apa yang terjadi. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa di pagi harinya, tanpa tahu udara yang mereka hirup sudah terkontaminasi radiasi tinggi. Negara diam, gak ada pengumuman, gak ada evakuasi cepat, apalagi edukasi. Evakuasi baru dilakukan 36 jam kemudian oleh pemerintah setelah banyak yang sudah terpapar dosis radiasi berbahaya. Ribuan orang pun meninggal, mau baik langsung ataupun tak langsung. Radiasi ledakannya bahkan menyebar hingga ke Eropa. Tapi lucunya pada waktu itu yang mengasih info untuk radiasi ini bukan dari Uni Sovietnya langsung, tapi dari pihak Swedia yang mendapati sensor radiasi mereka dan semua bukti mengarah kepada Uni Soviet. Nah, yang ngebedain kenapa Chernobyl nggak bisa ditempatin gak kayak Hiroshima adalah pertama, bom Hiroshima meledak di udara, jadi radiasinya menyebar dan cepat hilang. Makanya kota Hiroshima bisa dibangun lagi dan sekarang jadi kota besar di Jepang. Sedangkan Chernobyl, ledakannya di permukaan tanah, reaktornya meleleh dan bahan nuklirnya langsung nyebar ke lingkungan. Selain itu, jumlah bahan nuklir yang keluar dari Chernobyl tentu jauh lebih banyak dan berbahaya dibanding bom Hiroshima. Makanya dampaknya juga jauh lebih parah dan lama. Jadi intinya perbedaan jenis ledakan, jumlah bahan nuklir, dan cara penanganannya yang bikin Hiroshima bisa pulih cepat sementara Chernobyl kebalikannya.
Ratusan ribu orang kehilangan rumah, tanah, dan sumber penghidupan mereka. Trauma dan stigma sosial pun juga parah terjadi pada waktu itu. Banyak warga yang selamat, tapi mereka hidup dengan trauma yang mendalam. Mereka dijauhi, bahkan dicap terkontaminasi oleh warga yang lain. Sampai sekarang juga, daerah tersebut tidak dapat layak ditempati dan bahkan diperkirakan tidak dapat bisa ditempati hingga 20.000 tahun ke depan. Dan sampai sekarang juga pemerintah masih mengalokasikan anggaran untuk menanggapi dampak bencana ini. Kalau kita lihat dari sudut pandang antropologi, bencana Chernobyl bukan cuma soal ledakan reaktor, tapi juga soal budaya kekuasaan yang menutup informasi, sistem sosial yang hierarkis, dan ketidakmampuan pemerintah dalam mendengarkan suara masyarakat. Reaktor yang rusak itu dioperasikan oleh orang yang gak bisa menolak perintah, bukan karena mereka bodoh, tapi karena budaya kerja yang menekan. Di sana ngomong beda sama atasan bisa dianggap memberontak, padahal suara kritis bisa nyelamatin nyawa. Antropologi ngajarin kita bahwa teknologi nggak pernah berdiri sendiri. Dia selalu hidup dalam jaringan, kekuasaan, budaya, birokrasi, dan nilai-nilai masyarakat. Setelah tragedi ini, dunia mulai merefleksikan kembali tentang penggunaan nuklir. Dan juga banyak negara yang memperketat standar keamanan mereka, ada pula juga yang membatalkan proyek PLTN mereka. Gerakan anti nuklir pun banyak bermunculan pada saat itu. Tapi pelajaran yang paling besar adalah masyarakat harus punya ruang dalam pengambilan keputusan besar, apalagi yang menyangkut nyawa dan lingkungan. Jadi guys, bencana itu bukan cuma soal apa yang terjadi, tapi kenapa itu bisa terjadi dan gimana kita nanggepinnya. Tragedi Chernobyl adalah pengingat bahwa kita nggak boleh nyerahin semuanya ke teknologi tanpa mengawalnya dengan budaya, keselamatan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Karena kalau enggak, tragedi itu bisa terulang kembali dalam bentuk yang lain, di tempat yang lain, ataupun waktu yang lain. Semoga dari kisah ini kita bisa belajar bersama. Saya Gasdeni Sere Algifari, pamit undur diri.